Beberapa hari jelang sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan. Lantas, apakah pengajuan amicus curiae dari Megawati dalam sidang MK berpotensi menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim MK dalam mengambil putusan sidang sengketa? Beberapa hari jelang sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Presiden ke-5 RI yang sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan. Pengajuan itu disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat, dan tim kuasa hukum TPN Todung Mulya Lubis. Sebagai bagian dari amicus curiae, Megawati nantinya akan menyampaikan pemikiran atau pendapatnya atas perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. Tetapi dari perspektif makro, dari perspektif sistem konstitusi, sebetulnya tidak perlu dikasih pandangan-pandangan yang kurang mendukung amicus curiae. Nanti toh juga Hakim Mahkamah Konstitusi yang menilai. Tapi sesungguhnya kalau dilihat Ibu Megawati sebagai warga negara, beliau pernah memimpin bangsa dan negara Indonesia sebagai presiden pada saat pembentukan Mahkamah Konstitusi. Jiwa raga, spiritualitas Mahkamah Konstitusi tentu memanggil nurani Ibu Mega, tentu mengundang kepedulian Mega untuk bagaimana membangun bangsa ini melalui kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk membuka hati pikiran hati terhadap masukan-masukan masyarakat, termasuk juga dalam rangka melakukan bersama dengan MPR dalam rangka amandemen konstitusi yang di dalamnya ada Mahkamah Konstitusi. Jadi sebetulnya tidak menjadi persoalan, jangan dilihat sekedar sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Kalau melihat narasi, substansi konstruksi yang disampaikan oleh Ibu Mega, baik dalam bentuk tulisan di media harian Kompas maupun surat resmi ke MK sebagai sahabat pengadilan, tidak ada kata-kata dan kalimat yang bersifat partisan, tetapi benar-benar bersifat penergawanan. Penyerahan surat amicus curiae oleh Megawati Soekarno Putri tersebut mendapat kritikan keras dari tim kuasa hukum Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Saya agak bingung juga dengan pengajuan amicus curiae oleh pihak yang memang merupakan bagian inti dari paslon, ya. Jadi sebenarnya tidak tepat disebut amicus curiae, sahabat pengadilan, lebih tepat amicus parte, sahabat para pihak, sahabat salah satu pihak, yaitu paslon 3, bukan sahabat lagi, bagian dari paslon 3. Nah, kalau kita mengacu kepada praktek yang lazim di Mahkamah Konstitusi, itu kan ada dua jenis perkara, sira dan rati. Yang pertama adalah PHPU, ya, perselisihan hasil pemilihan umum, dan yang kedua adalah PUU, pengujian undang-undang. Amicus curiae ini, ya, kalau dipraktekkan lebih mungkin di PUU, pengujian undang-undang, karena sifatnya, ya, pengujian undang-undang itu kan tidak ada sengketa antar pihak, ya. Itu erga omnes untuk semua. Jadi menguji norma yang abstrak berlaku umum untuk masyarakat. Sementara kalau amicus curiae, PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum, itu sifatnya inter partes, artinya antar dua pihak yang bersengketa. Nah, sehingga inisiatif hakim, ya, itu lebih minim untuk mencari bukti, mencari keterangan ahli dan lain sebagainya. Secara teknis by dokumen mungkin saja kertasnya itu diterima, tetapi kami yakin, ya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi itu kan taat azas, ya, bahwa yang dicari itu adalah kebenaran faktual, fakta-fakta. Apa kalau dituduh melakukan kecurangan, misalnya faktanya apa, saksinya siapa, peristiwa di mana, alat buktinya apa? Itulah yang harusnya diperiksa di Mahkamah Konstitusi, bukan argumentasi versus argumentasi, pendapat versus pendapat. Nah, kalau PHPU itu faktual, bukan norma abstrak, sehingga menurut saya, ya, apapun isi dari amicus curiae dan kita sudah baca melalui media, menurut saya sih itu pasti akan dikesampingkan, ya, akan dikesampingkan. Apalagi masuknya setelah di acara kesimpulan, ya,